Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu Kau berbicara bagi kami agar kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami mampu menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19a, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, pastikan peristiwa kebangkitan Kristus unlock bagi setiap kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika kita terbuka akan peristiwa kebangkitan Kristus, artinya saudara dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah kabar saja bagi kita, tetapi Kristus itu real bagi kehidupan kita. Kalau Dia benar-benar bangkit bagi kita, maka saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Ketakutan tidak ada lagi dalam hidup kita. Baca dari firman Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, firman Tuhan berkata, saat Yesus mengalami peristiwa kematian, murid-muridnya ada dalam satu suasana ketakutan. Ketakutan membuat sehingga mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu rumah yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketakutan inilah yang membuat sehingga mereka tidak berani untuk melihat kalau Yesus yang mereka sembah itu benar-benar Dia Yesus yang akan hidup bagi mereka. Tetapi Alkitab mencatat, waktu dalam keadaan ketakutan, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dia menyatakan Dia yang telah bangkit. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara lewat firman Tuhan saat ini, mari kita belajar. Kita tidak sedang merayakan atau memperingati kehidupan Kristus yang belum bangkit. Kristus sudah bangkit bagi kita 2000 tahun yang lalu. Kebangkitannya itu memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kehidupan yang telah Dia berikan bagi kita sebagai Zoe-nya, saudara dan saya belajar untuk tidak boleh hidup dalam ketakutan. Karena firman Tuhan berkata, Zoe yang Dia berikan bagi kita, yang adalah kehidupan kekal itu. Kehidupan itu telah Dia berikan bagi kita untuk kita mengalami kehidupan itu dengan berkelimpahan. Itu berarti bahwa ketakutan tidak akan pernah kita miliki dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa menghilangkan ketakutan dalam hidup kita? Belajarlah bangun kesadaran kita. Kalau Yesus yang kita sembah, Dia benar-benar hidup bagi kita. Yesus yang kita sembah telah memberikan kehidupan Zoe itu bagi saudara dan saya. Oleh karena itu kita belajar untuk terus membangun kehidupan kita semakin mengenal Yesus yang bangkit itu dengan sungguh-sungguh, sehingga ketakutan tidak kita miliki dalam hidup kita. Mungkin kita tidak takut dengan orang saja, tetapi terkadang kita takut dengan kehidupan hari-hari kita. Makan minum kita takut kekurangan, sakit penyakit yang kita alami, kita takut kita lebih parah, atau kita mengalami keterbatasan, kita takut dengan segala kebutuhan-kebutuhan kita dan lain sebagainya. Belajarlah untuk hilangkan rasa takut saudara dengan membangun kesadaran Yesus telah bangkit bagi kita, dan kebangkitannya telah diberikan Zoe bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus menolong kita, rasa ketakutan kita akan dihilangkan kalau kesadaran itu terus ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami terus belajar untuk mengalami firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, bangun kesadaran kami. Zoe telah Kau berikan bagi kami. Kehidupan Kristus yang bangkit bagi kami itu real bagi kami. Biarlah kesadaran itu terus kami miliki dalam hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.